Scene diawali dengan diperlihatkan seorang anak yang mendapat sebuah box hadiah boneka sebagai hadiah di hari ulang tahunnya. Namun saat ia telah membukanya, ternyata ia tak menyukai boneka itu. Kemudian ia meletakkan boneka itu di sembarang tempat begitu saja. Lalu saat anak itu tertidur, tiba-tiba boneka itu telah berpindah tempat. Ayahnya yang mengetahui hal itu segera memindahkannya. Namun tiba-tiba boneka itu hidup lalu menikam ayah anak itu. Tak berhenti sampai di situ saja, boneka itu juga sekalian membunuh ibu anak itu. Anak itu jadi langsung berteriak ketakutan. Dan seketika boneka setan yang bernama Glenn terbangun dari tidurnya sambil ngompol. Ternyata yang barusan terjadi itu hanyalah mimpi Glenn. Saat ini Glenn dijadikan boneka dummy oleh seorang ventriloquist guna penampilan di sirkusnya. Ventriloquist itu tak menyadari bahwa boneka yang ia pakai merupakan boneka yang telah dirasuki oleh roh setan. Saat penampilan sirkus di hari itu, Glenn baru tahu bahwa tubuh bonekanya ada cap made in Jepang. Sementara di tempat lain ada boneka hantu juga yang disebut sebagai Chucky. Seseorang mencoba untuk mengambil Chucky yang tergeletak di sebuah kuburan salju. Lalu Chucky dengan dibantu oleh istrinya yang bernama Tiffany membunuh orang itu dengan tusukan pisau. Ternyata yang barusan terjadi hanyalah akting dari sebuah film Hollywood yang bertajuk Hantu Boneka Pembunuh Berantai. Salah seorang bintang film itu yang bernama Jennifer tampak tengah mengeluh kepada salah satu kru filmnya yang bernama Joan. Joan pun mencoba untuk mencarikan job film lain yang disutradarai oleh orang yang bernama Redman. Kebetulan saat sesi wawancara mengenai pembuatan film itu, Glenn melihat siaran itu. Dan ia dibuat terkejut ketika mengetahui lengan Chucky yang ada cap made in Jepang seperti dirinya. Kini ia jadi tahu siapakah orang tuanya yang sebenarnya. Ia pun jadi ingin bertemu dengan kedua orang tuanya itu di Los Angeles. Namun ventriloquistnya malah akan memakai Glenn untuk pertunjukan lagi. Glenn jadi mulai mencari cara untuk kabur dari orang itu. Lalu saat ventriloquist itu hendak melatih Glenn dengan tikus, Glenn berhasil memanfaatkan hal itu untuk kabur. Glenn langsung berangkat menuju ke Los Angeles dengan memasuki sebuah angkutan antar paket. Sementara Jennifer mencoba untuk menunjukkan kebolehannya berakting kepada Redman, sutradara yang direkomendasikan oleh Joan tadi. Namun Redman tampak kurang berminat jika harus merekrut Jennifer ke dalam film yang tengah ia buat, walaupun dirinya cukup tertarik kepada Jennifer. Lalu akhirnya Jennifer sedikit mengguna-genit kepada Redman agar menyempatkan datang ke rumahnya esok hari. Redman paham maksud Jennifer itu dan ia berjanji akan datang ke rumah Jennifer esok hari. Sementara itu Glenn yang masuk ke dalam suatu paket box telah sampai di Los Angeles. Ia pun segera menghampiri kedua orang tuanya yakni Chucky dan Tiffany yang diletakkan di sebuah gudang. Tampak Chucky dan Tiffany masih belum sadar. Untuk itu Glenn mencoba menyadarkannya dengan mantra sihir voodoo. Dan setelah keduanya tersadar, mereka berdua jadi terkejut mengetahui di depannya juga ada sebuah boneka hantu. Glenn yang mengetahui hal itu langsung menjelaskan kepada mereka berdua bahwa ia adalah anaknya dengan memperlihatkan cap made in Jepang di tangannya. Mengetahui hal itu, Chucky jadi terkejut karena ia begitu pangling dengan anaknya sendiri. Lalu tak lama kemudian seorang kru film masuk di gudang itu. Mereka bertiga pun langsung berpura-pura tak bergerak. Namun saat kru film itu mau mengganti baterai Tiffany, Tiffany merasa sangat risih. Hingga akhirnya dirinya bersama Chucky menarik benang tajam untuk memenggal kepala kru film itu. Glenn tak bisa melihat pemandangan pembunuhan itu hingga ia jadi ngompol lagi. Chucky dan Tiffany yang mengetahui hal itu jadi heran karena seharusnya Glenn tidak takut melihat pembunuhan. Chucky jadi mempertanyakan jenis kelamin Glenn. Tiffany menebak dan berharap bahwa Glenn merupakan seorang anak laki-laki. Namun Chucky menyanggah hal itu karena dirinya yakin bahwa Glenn merupakan seorang perempuan yang bisa menjadi pembunuh maniak seperti dirinya. Dan tak lama kemudian gantian Jennifer yang masuk di gudang itu. Jennifer masuk ke sana karena ia ingin mengambil wafer yang ia taruh di saku Chucky. Tiffany yang baru pertama kali melihat Jennifer agak terkagum karena impiannya adalah menjadi seorang bintang film Hollywood. Lalu saat Jennifer terus melihat-lihat sekitar, ia sama sekali belum sadar bahwa semua darah yang berceceran itu adalah asli. Bahkan ia juga sempat memegang kepala kru film yang dibunuh tadi. Dan saat ia tersadar bahwa yang ada di sekitarnya itu adalah asli, Jennifer langsung berteriak ketakutan. Para polisi pun mulai berdatangan untuk menginvestigasi kejadian itu. Jennifer langsung menuturkan kepada para polisi itu bahwa dirinya bukanlah pelakunya. Setelah itu Jennifer segera memasuki mobilnya untuk pulang. Saat pulang itu Jennifer diantar oleh sopir pribadinya yang bernama Stan. Selain genit kepada Redman, ternyata Jennifer juga genit kepada Stan.
Sementara Chucky, Tiffany, serta Glenn yang membuntuti di dalam mobil bagian belakang sangat jijik dengan sifat genit Jennifer itu. Jennifer sudah melupakan kejadian tadi dan kini ia akan fokus untuk menjamu Redman ketika berkunjung di rumahnya. Lalu Jennifer menelpon Joan untuk membelikannya minuman anggur. Sementara Tiffany mengungkapkan rencana ke depan. Ia mengajak Chucky dan juga Glenn untuk mentransfer rohnya ke dalam tubuh manusia, di mana Tiffany akan memasuki tubuh Jennifer, sedangkan Chucky ke dalam tubuh Redman. Lalu untuk Glenn, ia boleh menempati tubuh anak dari keduanya jika telah memiliki anak nanti. Dan setelah Jennifer sampai di rumahnya, Chucky dan Tiffany menidurkan Glenn di loteng rumah. Saat akan mau tidur itu, Glenn ingin meminta kepada Chucky dan juga Tiffany agar tidak lagi melakukan pembunuhan. Mendengar hal itu, Chucky dan Tiffany berjanji kepada Glenn akan berhenti melakukan pembunuhan. Lalu sementara ketika Joan telah membelikan minuman untuk Jennifer, tak lama kemudian Redman telah tiba di rumah Jennifer. Tiffany pun segera menyuruh Chucky untuk memulai persiapan ritual masuk ke tubuh Jennifer dan Redman. Tiffany menyuruh Chucky untuk mulai mengeluarkan zat tepungnya, sementara Tiffany akan mencari celah untuk membuat Jennifer dan Redman agar tertidur. Lalu saat Jennifer dan Redman itu mulai bermesraan, ada seorang paparazzi yang nakal. Tak hanya memotret kemesraan Jennifer dan Redman, orang itu juga memotret Chucky. Dan lalu ketika Jennifer dan Redman sudah mulai lengah, Tiffany memukul keras kepala Redman hingga pingsan. Setelah itu, Tiffany mencoba meminta tanda tangan kepada Jennifer sebelum ia membuatnya pingsan juga. Jennifer langsung berteriak ketakutan. Dan akhirnya Tiffany membuat Jennifer pingsan juga dengan melemparnya menggunakan benda berat. Setelah itu, Chucky dan Tiffany mengangkat tubuh Jennifer dan Redman untuk dibawa ke kamar lantai atas. Setelah itu, Tiffany segera melakukan suntik zat tepung milik Chucky itu ke tubuh Jennifer. Sementara menunggu Tiffany melakukan itu, Chucky yang telah mengetahui ada seorang paparazzi itu segera berusaha untuk menghabisinya. Namun kali ini Chucky malah ingin mengajak Glenn. Glenn yang telah tidur tadi jadi langsung terbangun ketika Chucky membangunkannya. Setelah itu mereka berdua segera menaiki mobil untuk mengejar si paparazzi itu. Saat di perjalanan, Chucky yang mengemudikan mobil itu sempat menabrak mobil orang lain hingga meledak. Dan setelah berhasil mengejar si paparazzi itu, Chucky menakut-nakutinya dulu. Lalu saat Chucky mulai akan membunuhnya, Glenn yang melihat hal itu mencoba untuk menghentikannya. Namun si paparazzi itu malah dibuat terkejut dengan penampakan Glenn itu. Hingga akhirnya si paparazzi itu terjedot ke almarinya. Dan akhirnya ia mati terkena zat kimia yang terjatuh dari almarinya itu. Lalu Chucky malah memanfaatkan momen itu untuk mengajak Glenn melakukan foto grupi. Keesokan harinya, Jennifer dan Redman telah sadar dari pingsannya. Saat bangun itu mereka tak ingat kejadian semalam. Apalagi Jennifer, ia hanya menganggap kejadian horor kemarin hanyalah sebatas mimpinya saja. Lalu Jennifer mulai bertanya-tanya apakah dirinya sudah tidur bersama Redman kemarin malam atau belum. Redman menuturkan kepada Jennifer bahwa ia tak berbuat apa-apa karena ia merasa emang tak melakukan hal apapun. Namun beberapa hari kemudian saat makan malam bersama, Jennifer mengungkapkan kepada Redman bahwa ia telah hamil. Redman yang mendengar hal itu langsung menyangkal bahwa bayi itu adalah bayinya, karena Redman mengaku bahwa dirinya telah melakukan vasektomi. Lalu Redman menuturkan bahwa jika Jennifer hamil maka dirinya akan mencari kandidat artis lain. Mendengar hal itu Jennifer jadi kesal. Kekesalan itu juga dirasakan oleh Tiffany karena rencana awalnya yang mau memasangkan Redman dengan Jennifer jadi gagal. Hasrat membunuh Tiffany jadi meronta-ronta. Namun ia mencoba menahannya agar bisa menjadi contoh buat Glenn. Ia sampai menelpon psikolognya untuk meredam hasrat membunuhnya itu. Namun akhirnya Tiffany tak kuasa menahannya. Dan akhirnya ia membunuh Redman dengan menyobek-nyobek perutnya sampai mengeluarkan semua usus yang ada di dalam perut. Namun ternyata Glenn melihat hal itu dan kini ia sudah tak ngompol lagi. Hanya sebelah matanya yang merinding. Tiffany menuturkan kepada Glenn bahwa hal itu merupakan kecelakaan kecil. Dan selang beberapa minggu saat terbangun dari tidurnya, Jennifer dibuat sangat terkejut karena perutnya kini telah buncit. Ia begitu panik sampai menelpon Joan mengenai keadaannya itu. Joan menyuruh Jennifer untuk menyuruh Redman agar bertanggung jawab. Jennifer langsung menyanggahnya karena bayi itu bukanlah anak Redman. Dan kini ia mempertanyakan keberadaan bayi yang dikandungnya itu milik siapa, karena ia merasa belum pernah tidur dengan pria manapun. Lalu saat terus menelpon itu, Chucky langsung menyekap Jennifer lalu mengikatnya di kasur. Lalu saat Chucky mau menutup mulut Jennifer dengan menggunakan tisu, Chucky malah menjatuhkan foto grupinya saat membunuh si paparazzi pada waktu lalu. Tiffany yang melihat hal itu jadi mengomeli Chucky karena mulai sekarang mereka berdua harus menghilangkan perbuatan kotor itu. Glenn mendukung pendapat ibunya itu dan ia ingin memiliki keluarga yang harmonis.
Namun Chucky berbeda pendapat. Lalu saat Chucky menuturkan pendapatnya bahwa membunuh itu merupakan tindakan yang menyenangkan, ia memergoki mayat Redman yang disembunyikan oleh Tiffany di almari. Melihat hal itu, Chucky jadi kecewa kepada Tiffany karena ia telah mengira Tiffany telah memutuskan untuk berhenti membunuh. Lalu Chucky jadi mempertanyakan kepada Tiffany jika Redman telah dibunuhnya, lantas kepada siapakah dirinya akan mentransfer jiwanya itu. Mengenai hal itu, Tiffany jadi memiliki ide. Ia menelpon Stan menggunakan telepon Jennifer untuk datang ke rumah. Stan yang telah lama menyukai Jennifer tentu langsung gas menuju ke sana. Sesampainya di sana, Stan langsung disekap juga di sebelah Jennifer dengan disumbat juga mulutnya. Lalu saat Tiffany mau mengajak Chucky dan juga Glenn untuk memulai ritual pemindahan jiwa, tiba-tiba Joan datang mengetuk pintu. Joan datang karena dirinya begitu khawatir dengan keadaan Jennifer setelah percakapan telepon tadi. Chucky yang melihat hal itu langsung segera bersiap-siap untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba dari arah lain Tiffany mendahului membunuh Joan dengan menggunakan semprotan api. Chucky tak menyangka ternyata Tiffany masih memiliki hasrat membunuh yang begitu besar. Namun setelah Chucky mendekat, ternyata yang membunuh itu bukanlah Tiffany, melainkan alter ego Glenn yang memiliki kelamin perempuan atau bisa disebut sebagai Glenda. Chucky sangat takjub dengan Glenda yang memiliki hasrat membunuh yang besar seperti dirinya. Tiffany yang mengetahui hal itu langsung mencoba untuk menyadarkannya agar Glenn menjadi laki-laki kembali. Tiffany tak ingin melihat Glenn yang tanpa haus membunuh seperti itu. Dan setelah itu Tiffany mengajak Chucky dan juga Glenn untuk segera memulai ritual pemindahan jiwa. Namun sebelum itu Tiffany ingin membantu Jennifer yang sudah akan melahirkan bayinya. Tampak Jennifer melahirkan 2 orang anak, di mana yang satu berjenis kelamin laki-laki dan yang satunya perempuan. Chucky jadi menanyai Tiffany akan dimasukkan kemanakah Glenn nantinya, apakah ke dalam tubuh bayi laki-laki atau yang perempuan. Tiffany tentu memilih bayi laki-laki agar Glenn tidak memiliki hasrat membunuh. Namun Chucky menolak hal itu dan menyuruh untuk dimasukkan ke dalam bayi perempuan saja agar bisa menjadi pembunuh seperti dirinya. Lalu tiba-tiba saat mereka berdua terus berdebat, para polisi yang mendapat informasi pembunuhan telah datang. Tiffany pun segera menyuruh Chucky untuk segera cepat merapalkan mantra voodoo pemindahan jiwa. Namun tiba-tiba Chucky memutuskan untuk tak jadi mau untuk memindahkan jiwanya ke tubuh manusia karena menurutnya menjadi boneka lebih enak, tak seperti manusia yang bisa sakit kemudian mati. Mendengar hal itu Tiffany kecewa dan akhirnya ia mengajak Glenn untuk meninggalkan Chucky. Chucky jadi marah karena ia tak mau ditinggalkan dan akhirnya Chucky melempar pisaunya ke arah Tiffany untuk membunuhnya. Stan yang sedari tadi berusaha melepaskan ikatan tangannya tiba-tiba menyelamatkan Tiffany. Dan tak lama kemudian para polisi telah sampai di lantai atas untuk menyelamatkan Jennifer. Sementara Chucky, Tiffany, dan Glenn telah lari bersembunyi. Saat Jennifer telah berada di rumah sakit, Tiffany memasukkan obat tidur di cairan infus. Dan tak lama kemudian Jennifer pun akhirnya jatuh pingsan. Tiffany mulai mengajak Glenn untuk melakukan ritual transfer jiwa. Namun tiba-tiba Chucky datang untuk menghentikan aksi Tiffany itu dengan membawa kapak. Tiffany pun jadi mulai bergegas mengajak Glenn untuk cepat merapalkan mantra. Lalu saat sesudah hampir selesai merapalkan mantra, Chucky berhasil mengayunkan kapaknya ke kepala Tiffany. Glenn yang melihat hal itu jadi sangat terkejut. Saat akan mau mati itu, Tiffany menasihati Glenn untuk tak meniru perbuatan dirinya dan Chucky yang suka membunuh. Lalu saat Tiffany memejamkan mata, Glenn jadi begitu geram kemudian membalas perbuatan ayahnya itu. Glenn berhasil menendang Chucky sampai terjatuh. Lalu Tiffany yang ternyata telah berhasil mentransfer jiwanya ke tubuh Jennifer segera memberikan kapak yang dibawa Chucky itu kepada Glenn. Lalu Glenn membunuh ayahnya itu dengan memutilasi menggunakan kapak itu. Namun setelah melakukannya Glenn jadi menyesal. Tiffany pun segera menenangkannya. 5 tahun kemudian Tiffany telah memulai kehidupannya sebagai manusia dengan memiliki seorang pembantu. Tiffany memasukkan Glenn ke anak laki-laki Jennifer, sedangkan alter ego Glenda ke dalam tubuh anak perempuan Jennifer. Lalu tiba-tiba di hari itu pembantu Tiffany mengungkapkan bahwa ia ingin berhenti bekerja karena ia merasa begitu susah untuk merawat Glenn dan juga Glenda. Mengetahui hal itu Tiffany langsung menghabisi pembantunya itu. Lalu tak lama kemudian Glenn mendapat sebuah bag hadiah dari seseorang yang tak diketahui. Dan saat membukanya ia dibuat begitu terkejut karena bag hadiah itu berisi tangan ayahnya yang pernah ia mutilasi pada waktu dulu.